Mohon izin PPT-nya Pak. PPT-nya? Oh nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Penguji yang telah memberikan saya kesempatan terkait dengan uji sidang ini. Kemudian yang juga saya hormati segenap Dewan Penguji, utamanya ada Bapak Rektor dan Bapak Nontufa dan juga Pak Fajri. Sebelum saya memulai, perkenalkan nama saya Atta Buditam. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah yang kebetulan pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil daripada skripsi saya dengan judul Hubungan antara literasi keuangan dan gaya hidup pasangan menikah muda terhadap perilaku keuangan keluarga di Desa Beladuetan. Sebelum memulai mungkin mohon izin PPT Pak. PPT-nya. Oh nggak perlu. Jadi alasan pengambilan judul saya mungkin terkait dengan fenomena yang sering kali terjadi. Jadi banyak sekarang terjadi tren menikah muda, yang kebanyakan hal itu akan berimbas pada kesejahteraan ekonomi dan juga stabilitas ekonomi masyarakat. Kita tahu bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat yang itu erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi masyarakat itu sendiri. Karena itu kami mempertimbangkan bahwa dari pengamatan yang kami lakukan, apa sih yang sebenarnya menyebabkan terjadinya kesejahteraan ekonomi yang kemudian berimbas pada angka perceraian, dan ternyata ini erat kaitannya dengan literasi keuangan dan juga perilaku konsumtif dan ya pengambilan keputusan serta juga gaya hidup pasangan menikah muda itu sendiri. Saya. Saya. Pendahuluan. Saya. Rumusan masalah ada di bab 1, Pak. Bab 1. Iya. Kumpul sama setelah daripada pendahuluan. Jadi kalau artikel ini kan rumusan masalahnya pasti setelah daripada penjelasan latar belakang pendahuluan itu. Oh, ya, ada di bab 2. Rumusan masalah. Kajian teori. Ada di bab 2. Saya. Rumusan masalah. Metode penelitian. Mohon maaf, Pak. Metode penelitian. Saya pakai kuantitatif, Pak. Saya. Karena metodenya menggunakan perhitungan statistik. Hasil dan pembahasan. Saran dan kesimpulan. Kesimpulan. Seandainya ini jurnal masih berbentuk skripsi, kira-kira kesimpulannya ada apa? Ada
3. Ada 3. Ada 3. Itu simpulan sesuai dengan apa ya? Sesuai daripada hasil pembahasan. Sesuai daripada hasil dan pembahasan. Oke, itu menjawab apa? Menjawab rumusan masalah. Menjawab rumusan Rumusan masalah. masalah. Saran itu kepada siapa? Saran itu kepada peneliti selanjutnya, Pak. Kepentingannya apa? Kepentingannya jelas mungkin untuk menindaklanjuti penelitian yang saya lakukan. Agar kemudian menjadi rekomendasi kajian teori, rekomendasi keberlanjutan penelitian. Ya, ini bentuk jurnal ya. Saya. Apa bedanya jurnal dengan skripsi? Bedanya mungkin agak lebih simpel namun jelas. Kurang jawabannya. Apa bedanya? Ayo, dikembangkan lagi. Skripsi seperti ini, kalau jurnal seperti ini. Pernah baca skripsi? Ini namanya skripsi. Ini jurnal. Kira-kira antara jurnal dan skripsi ini apa bedanya? Apa gitu? Apa bedanya? Apa skripsi jurnal lebih tipis ya begitu? Legalitasnya, Pak. Legalitasnya. Kira-kira seperti itu. Saya. Kalau ini juga ini berikan gitu. Sebagian mungkin juga seperti itu. Oke, secara keilmuan apa yang membedakan itu? Struktur kepenulisannya juga bisa yang membedakan. Kemudian Ya, ini dulu struktur penulisan. Kalau skripsi adalah saya. kalau jurnal Itu dengan saya. Siap. terdiri dari latar belakang rumusan apa? Rumusan kajian teori, metode penelitian, hasil pembahasan. Fungsinya kalau jurnal itu terupload ke Sinta. gitu ya. Saya. Ya, apa namanya terupload? Sinta. Terupload ke Sinta. Dipublish ke Sinta. Nah, ini Sinta berapa? Sinta 5. Kalau perpustakaan disimpan di perpus. Pustaka. Makanya bunyi sekarang diginikan supaya bunyi gitu ya. Saya. Kalau yang tahu rekamannya ini minta ke media. Ya itu. Nanti setelah berikutnya ada perbaikan. Ya, saya ya. Saya, Pak. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.